Oke, ini kita rencananya mau ke nih, kita ada di sini ya. Tuh, kita di sini. Rencananya mau kemana sekarang teh? Ke sini ya. Kota Lama. Sepertinya udah semua sih kita. Sebenarnya udah semua sih, cuman sekalian aja sekarang cari makan. Udah nyampe ya? Hai, selamat pagi. Ulangi lagi deh. Hai, selamat pagi. Jadi minggu ini aku sambil cerita juga ya. Jadi minggu ini tuh aku memang libur kerja, nggak kerja. Memang nggak sengajain untuk libur juga, tapi memang ada kerjaan. Tapi aku tuh bukan tipe orang yang mager di rumah. Jadi kalau misalnya tahu ada libur pasti langsung pengen main gitu, langsung pengen jalan-jalan. Nah, berhubung aku liburan seminggu, tapi nggak tahu juga ya, karena ini juga masih rencana, karena apa ya, nggak tahu mau pergi keluar itu berapa lama gitu, keluar rumah. Jadi aku memutuskan, dan itu mendadak, seperti biasa kalau aku dan AA pergi keluar untuk jalan-jalan itu nggak pernah direncanain sama sekali gitu. Jadi langsung besok berangkat yuk ke sini, besok berangkat yuk ke sini gitu. Nah, ini tuh rencananya aku mau ke Jepara. Jadi excited ya. Cuman aku doang yang excited. Jadi mau ke Jepara itu rencananya pengen cari furniture, kursi ataupun meja di sana, karena kan kalian pasti tahu kalau misalnya di Jepara itu bagus banget untuk bahan kayunya, kayu jatinya. Jadi penasaran juga, dan dulu sebenarnya pernah ke Jepara, tapi dulu pakai bis zaman masih ABG ya. Masih ABG pakai bis, karena kita memang mau main ke Karimun Jawa waktu itu. Jadi ke Jepara itu memang nggak untuk jalan-jalan di Jepara gitu. Nah, kalau sekarang aku rencananya mau ke Jepara itu jalan-jalan cari furniture gitu. Ini udah jam 6, udah di tol, udah keluar tol Cileunyi. Tadi sebenarnya dari jam setengah 6 itu udah berangkat, dan ini udah keluar tol Cileunyi. Kita mau lewat mana ini ya? Lewat Sumedang, terus ke Cirebon, Majalengka, Cirebon, baru nanti masuk tol. Karena kita mau berhenti dulu di Semarang. Jadi rencananya itu nggak akan langsung ke Jepara. Ke Jepara itu besoknya. Kenapa? Karena kita pengennya nginep di Semarang, nggak mau nginep di Jepara gitu. Jadi besok pagi itu berangkat lagi dari Semarang itu, kalau misalnya lihat di Waze sekitar 2 jam perjalanan gitu. Jadi apa ya tadi ya, aku lagi ngomong apa? Nah, jadi kita nggak akan nginep di Jepara ya, jadi nginepnya di Semarang gitu. Jadi ikutin terus perjalanan aku, mudah-mudahan kalian suka. Nanti kita hunting furniture di Jepara. Jangan skip, terus tontonin video aku ya, jangan bosan. Oke, ikutin terus perjalanan aku.
Ini kita udah sampai di Semarang. Kita mau makan siang dulu dan ini kita makan di Bang Boy. Mau makan siang di Bakso Pak Geger. Ini kalau misalnya aku ke Semarang biasanya suka makan bakso ini karena menurut aku kayak ini tuh baksonya enak. Wait. Toh Bakso Pak Geger. Pedean. Udahlah. Ini kayak lagi kulineran bakso. Biar aku ada tetelannya kayak gini. Enak banget segar. Nah ini kita tadi udah makan siang, udah makan bakso Geger, Pak Geger. Nah sekarang ini udah jam 1, kita mau ke hotel dulu. Ini kita mau menuju hotel, kita nginepnya di Ibis Budget. Kita juga sebenarnya cari penginapannya juga yang nggak mahal banget, tapi nggak murah banget, ya standar lah ya pokoknya. Karena cuma buat tidur doang, seperti biasa. Besok udah cepet. Jadi kenapa kita memilih hotel yang murah meriah? Karena besok pagi juga kita udah check out, terus sekarang juga kita udah nyampe siang, terus rencananya nanti habis asar juga kita mau jalan-jalan lagi. Jadi bener-bener di hotel tuh cuma buat tidur, ya tidur dan mandi gitu. Jadi kita mencari, terus kita juga tadi baru sih pesan hotelnya tuh waktu di jalan, dan kita lagi dapat harga itu cuma 200.000 aja di Ibis Budget ya. Jadi buat kalian yang mau ke Semarang terus pengen backpackeran mungkin ya, itu cocok tuh Ibis Budget. Tapi aku juga nanti belum merekomendasikan enak atau enggaknya, karena ini juga untuk pertama kalinya aku nginep di Ibis Budget. Jadi lihat nanti deh apakah ini akan menjadi rekomendasi aku atau enggak. Oke? Ikutin terus perjalanan aku ya. Yang sana tuh yang ada angkot, apa sih itu namanya, yang ada angkot Kesono? Saya ada angkot. Iya, itu kan ada Kesono kan angkot ke kanan. yang ke kiri. Nah itu kan ada dua kiri, ada ini ada itu nih, yang ini nih kiri ini. Nah ini kita udah sampai di Ibis Budget. Budget. Ini kayak kita parkirnya di sini aja deh. Mau di dalam, mau di bawah. Mana di sini? Gelap. Ini kita udah check in tadi. Kita di lantai 304. Nih, malah paling ujung, oh enggak. Mari kita lihat kamarnya. Ini kita, ya, assalamualaikum. Lumayan. Tuh, lumayan ya. Sebenarnya cepet tuh. Ini kayaknya cuma 16 meter persegi, tapi lumayan buat yang mau backpackeran seperti kita. Itu ada pemandangan. Gak tahu pemandangannya kemana ya. Tapi menurut aku ini segini cukup sih.
Oh, ini bisa. Apa? Itu apa? Kamar mandi. Ini sebenarnya Hah? Oh iya, toiletnya ini buat Mandi. mandi ya, showernya. Oke. Oke deh. Ya sudah ya. Waduh, udah nggak bener nih. Oke, selamat istirahat. Hai, ini udah jam 4:30 sore. Tadi aku udah istirahat, udah tidur, udah mandi, udah istirahat pokoknya. Terus sekarang udah lebih segar lagi karena jujur aku sebenarnya lagi diare, jadi ke toilet terus. Tapi alhamdulillah sih aku nggak dehidrasi karena mungkin banyak minum atau nafsu makan aku juga tetap masih ada. Jadi aku biasa aja sih, cuman keselnya karena aku jadi sering ke toilet gitu. Jadi memakan waktu untuk ke toilet ya. Yang harusnya pergi jam berapa jadi jam berapa. Oke, ini kita rencananya mau ke nih, kita ada di sini ya. Tuh, kita di sini. Rencananya mau kemana sekarang teh? Ke sini ya. Kota Lama. sepertinya udah semua sih kita. Sebenarnya udah semua sih, cuman sekalian aja sekarang cari makan. Udah nyampe ya? Yuk, mari kita ke parkiran. Ini nih, ke sini. Gitu. Kita jalan-jalan. Ini tempat parkiran. Terus lurus tuh situ. Ini kita udah sampai di Kota Lama. Ya, gitu aja Kota Lama. Mau kemana dulu? Ke sana? Ya, sambil jalan-jalan aja karena kita juga sambil jalan-jalan aja ya, sambil nanti kita cari makan malam. Jadi kita main juga ke Kota Lama. Sebenarnya kayak kalau ke Semarang udah pasti ke Kota Lama, kayak udah bosan sih. Tapi kalau setiap datang pasti pengen lagi gitu. Walaupun sebenarnya tempatnya itu lagi gitu. Tapi nggak apa-apa, seru. Ngomong-ngomong akan hujan kan, kita nggak bawa payung nih. Tuh orang-orang pada bawa payung. Jangan lupa kalau ke Kota Lama foto-foto nih di sini ya. Ada yang akar-akar pohon ini, terus di sini. Ini jujur bagus banget sih. Oh. Kalau yang suka foto-foto pasti kalian suka di sini. Cakep banget sih ini tempatnya. Kalau di sana, di ujung sana tuh rame kan tuh jalan raya ini ya. Terus di ujung sana juga lumayan rame, tapi nggak seramai yang tadi. Begitu. Dapat liburan gratis ya, ada di Kota Lama. Terus jangan lupa main ke ini kayak tamannya gitu di Kota Lama. Nah ini ada si rumah-rumahnya tuh dijadiin tempat coffee shop
bagus sih tempatnya. Tuh di depan tamannya ini ada gerejanya juga. Kalau kita foto depan gerejanya juga bagus banget, benar-benar cakep. Nah ini aku penasaran banget mau lihat yang terbaru Semarang Kreatif Galeri apa itu industri kreatif Semarang. Waktu itu aku pernah masuk juga, itu banyak banget barang-barang yang unik, antik yang jadul. Nah sekarang kayak gimana nih dalamnya? Udah lama nggak masuk ke sini. Penasaran apakah berubah atau ada barang-barang baru atau masih barang-barang lama. Tuh. Dan pas banget itu mobil kita di sana parkir. Ternyata benar isinya masih jualan barang-barang antik. Tuh. Tapi kita harus pintar-pintar pilih barangnya di sini. Siapa tahu menemukan barang untuk dekor-dekor di rumah ya. Telepon, radio. Oi, Sinti. Mana? Dulu kan kita lihat yang gitu-gitu kan? Oh iya. Tuh, yang keramik itu bagus-bagus waktu itu. Cuma dulu tuh mau disimpan di mana kan dulu tuh. Iya, bingung. Jadul. Kesana juga masih banyak ya. Mari kita hunting. Nah tadi kita udah jalan-jalan di Kota Lama. Lanjut sekarang kita mau jajan lumpia Gang Lombok. Ya sebenarnya tadi deket sih dari kita Kota Lama tuh. Kalau jalan kaki juga kayaknya masih bisa. Tapi karena tadi kita nggak tahu dan setelah Waze ternyata dekat, ya udah deh sambil jalan-jalan aja pakai mobil kali ya. Karena biar nanti parkirnya juga nggak terlalu jauh gitu, jalan kakinya juga nggak terlalu jauh. Ini tadi sekitar 5 menitan dari Kota Lama dan penasaran banget. Aku belum pernah coba si lumpia Gang Lombok ini dan katanya ini tuh enak banget. Jadi penasaran, pengen coba. Mari kita jajan. Ini mah bukan. Ini mah kelenteng. Tar. Ya orang udah nyampe kok, tapi di mana? Mending kita tanya tempatnya di mana. Bener nggak? Muter balik deh kayaknya. Udah kelewat soalnya. Ini mah ke kelenteng. Ya, tutup, lumpianya tutup, jadi kita nggak jadi jajan lumpia. Kemana nih? Kanan? Ya ke kanan lah karena ini one way. Ya sayang sekali guys. Pantas kenapa kita nyasar ke kelenteng. Ternyata memang si lumpianya itu sebelahan sama kelenteng gitu dan nggak jualan. Yaudah deh kita sekarang cari makanan lain ya selain lumpia. Itu aja tuh. Apa? Yang tadi teh yang apa? Gami. Yaudah deh nanti aku coba search dulu di handphone, oke? Tadi kan kita tutup ya si lumpia Gang Lombok. Jadi kita sekarang ke lumpia LJ. Nih masih buka. Terus aku tahu ini juga dari Google. Aku cari lumpia yang enak di Semarang tuh apa, Lombok, dan terus bawahnya ada ini. Jadi penasaran juga makan yang lumpia LJ, Life's Joy ya. Terus ada lumpianya, ada tahu baksonya.
Terus lumpianya juga ada 2 rasa, ada yang original sama spicy. Penasaran? Sama tadi aku juga udah pesan yang tahu bakso. Terus udah buka dan sebentar lagi mau tutup. Untung alhamdulillah kebagian. Nah, aduh gelap. Ini aku udah dapat lumpianya. Ini aku beli kayak nggak banyak, aku cuma beli 4 biji sama tahu bakso juga. Karena kayaknya gede-gede deh tadi aku lihat dia goreng. Dan ini juga lagi coba penasaran aja gitu, takutnya zong atau mungkin sebenarnya enak, kita juga nggak tahu ya. Nanti kita coba di hotel. Kalau misalnya enak, kayaknya kita akan beli lagi. Oke, sekarang kita mau cari makan buat malam. Tapi sebenarnya kalau misalnya makanan yang berkuah-kuah aku mau. Kalau misalnya makanan yang nggak berkuah aku kayak nggak akan. Takutnya ini aja susah ngunyahnya gitu ya. Yaudah, sampai ketemu di hotel ya. Nanti sampai kita icip-icip lumpia, mudah-mudahan enak. Katanya sate Pagito enak. Kanan ke Imam Bonjol. Mau coba sate Pagito. Mana sih? Ya nanti aku mau wis. Nah jadi tadi ini ya aku beli lumpia LJ sama ini ada tahu baksonya. Cuma beli 2 biji sih tahu bakso ini, aku beli 4 biji. Sama ini ada roti gembong gede. Nah ini tuh khas Semarang sih kayaknya. Tuh. Nah ini tapi ini akan kita makan mungkin pagi kali ya. Karena sekarang penasaran sama lumpianya. Sobek. Oh, apa? Pakai ini. Selatip. Selatip. Nah. Oke. Selatip lagi. Tadi udah nyobain yang biasa. Ini yang pedes. Enak banget. Ini yang biasanya maksudnya nggak pedes itu, ini enak banget. Ini mau nyobain yang pedes. Yang pedas enak juga, enak banget yang pedas. Enak banget. Jadi kopi yang pedas aja. Pakai acara. Ini nggak usah dicelengekin. Ini udah pedes. Sama aku mau dimasukin cengek. Mari kita coba lagi. Cengek. Acar. Kita masukin. Enak banget. Ini tahu baksonya mau coba juga. Enak. Jadi gitu ya. Kesimpulannya menurut aku kayak makan lumpia itu enak banget. Yang kita tuh kayak cuman bermodalkan dari googling, terus yang kita mau ternyata tutup, jadi kita coba ya. Ngedadaknya apa sih? Hah? Kayak ngedadaknya apa sih? Tiba-tiba yang LG itu? LJ. Iya, jadi kan karena itu tutup, terus kita langsung searching lagi. Ternyata deket tempatnya, terus kita beli dan ternyata enak banget. Kalian mesti catat lumpia LJ ya, tulisannya L sama J gitu. Itu enak banget parah. Kayaknya kalau misalnya besok masih di Semarang lagi, kayaknya aku mau beli. Cuman masalahnya besok pagi itu 5:30 kita pengennya sudah berangkat biar pagi-pagi itu udah nyampe Jepara, karena 2 jam perjalanan dari Semarang ke Jepara. Jadi biar kita puas aja di Jepara, cari-cari ke tokonya, mudah-mudahan langsung dapat yang kita mau. Jadi kita bisa langsung ke tempat lain gitu, ke kota lain ya. Karena kalau misalnya belum dapat ya kita mau nggak mau nginep di sana, terus masih cari lagi gitu.
Oke. Ini udah jam 7. Kita mau beres-beres dulu dan siap-siap mau istirahat karena besok kita harus bangun pagi banget. Oke. Sampai ketemu besok. Hai, selamat pagi. Ini hari kedua aku di Semarang. Tapi ini udah jam 5:30, harusnya aku udah berangkat, tapi ini masih siap-siap. Dan aku sekarang mau check out karena kita harus sudah berangkat ya. Terus ini aja udah nungguin di luar, di parkiran. Mudah-mudahan hari ini lancar, nggak macet. Terus seperti biasa aku selalu cek-cek dulu, takutnya ada yang ketinggalan. Oke, aku cek-cek dulu. Ya bener kan, ada yang ketinggalan. Tidak, cincin. Oke, udah semua. Mari kita berangkat ke Jepara. Nah, jadi kita langsung ke lobby, kita check out, langsung berangkat. Cari sarapannya nanti di jalan aja kali ya. Seperti biasa, kalau aku tuh selewatnya aja kalau cari sarapan. Yeay. Ditidurkan atau Ya, didirikan? tidurin aja Pak. Ya, makasih ya Pak. Yes, berangkat. Nah, ini kita udah di mobil, di jalan. Sambil jalan, sambil cari sarapan aja karena ini juga masih jam 6 kurang. Terus di sini juga aku lihat di Waze tuh sekitar 2 jam perjalanan. Kita mau langsung ke Jalan Ratu Kalinyamat kalau nggak salah itu ya. Jadi benar-benar deket sama pelabuhan yang kalau mau berangkat ke Karimun Jawa itu deket banget. Jujur belum tahu sih Jepara tuh kayak gimana, tapi yang pasti kita akan ke jalan situ dulu. Soalnya kalau di search itu di situ juga ada beberapa toko yang kita pernah lihat di Instagram, dan lokasinya tuh di jalan itu masih lurus. Jadi mudah-mudahan sama sampai tujuan nanti kita ketemu barang-barang yang kita mau. Oke, kita terus perjalanan aku ya. Ini aku udah pertama karena ini adalah toko yang udah buka jam 9. Kalau yang lain tuh masih banyak yang tutup. Terus itu kayaknya ada kursi-kursi dan ada meja juga yang pengen aku lihat-lihat ya. Ini tuh di jalan aku lupa tadi nggak lihat nama jalannya. Tapi yang pasti ini ke arah alun-alun Jepara gitu ya. Mari kita turun. Tadi kita udah yang pertama, terus ini yang kedua, dan kita nemu juga kursi-kursi. Aduh. Jadi tadi udah keliling-keliling, udah ke 3 toko. Jadi ini aku datang ke toko lagi yang pertama. Terus udah gitu keliling-keliling lagi, cari-cari yang cocok. Dan ternyata cuma ada 1 toko yang aku cocok. Aku ambil mejanya aja 1. Nah, kalau kursinya aku cocok yang di sini karena dia tuh bagus banget
barangnya karena dia juga emang udah standaran untuk impor ke luar negeri. Jadi memang beda sama yang lain, aku rasa gitu ya, kayak kualitasnya juga beda. Dan aku ambil kursi yang modelnya kayak gini. Tuh. Bedanya adalah dari serat kayunya juga, terus dari finishingnya, terus dari senderannya. Jadi senderannya dia itu di toko ini tuh kayak lebih kokoh. Jadi si rotan ini tuh nggak langsung nempel ke kayu belakang gitu. Jadi duduknya lebih nyaman gitu ya. Jadi enaknya kalau kita datang langsung ke kayak ke showroom kayak gini, kita bisa langsung nyobain duduknya enakan atau enggak gitu, duduknya pas atau enggak, senderannya enak atau enggak kayak gitu. Tuh, terus saya juga dikasih tahu sama si bapaknya kalau misalnya kayu-kayu yang bagus itu si sambungannya itu kayak jari begitu ya. Ini jadinya kita beli kursi ini. Jadi kita beli 2 kursi dari sini, terus beli ini juga. Lucu banget ini tempat tisu. Ini lagi di packing. Jadi ini tadi aku dapat harga 900.000 satunya. Ini tuh gede banget dan ini duduknya nyaman. Nah, kalau yang radio ini aku dapat 120.000 aja. Ih, lucu banget. Ih, gemes. Cuman bingung nih, dari 3 kursi ini pengen beli juga, cuman nggak tahu beli yang mana. Yang pasti takutnya nggak muat di dalam mobil. Pengen cepet-cepet dibawa ke Bandung. Nanti nyampe rumah mungkin si tali rapia itu kita buang karena ini diikat sama dia. Masuknya 2 kursi tambah 1 meja. Hujan. Harusnya pakai mobil yang satu lagi. Tinggi kan satu lagi. Oh ini yang pendek banget. Oh itu parah. Salah bawa mobil gitu. Nah, masuk. Aku cuma ngemandorin doang. Parah. Ini sepatu, mohon maaf, dipajang. Oh nih so. Tinggal di barang itu tak? Iya udah. Koper di mana yang bisa masuk? Koper sini bisa. Oh bisa. Berarti itu barang gitu? Oh iya. Tisu. Tempat tisu. Nah itu. Oh ini tempat tisu? Iya, tempat tisu. Nah, aman ya? Oke. Sepatu. Oh iya. Ya. Oke, sip, tutup. Nah, Bang, itu di belakang. udah. Nah, jadi aku udah selesai belanjanya. Tadi aku beli 2 kursi besar, lurus, dan 1 kursi kecil. Terus aku beli kayak tempat tisu gitu. Alhamdulillah semua masuk. Dan tadi juga sempat beli meja kecil juga di toko yang lain. Jadi semua udah bisa kebawa di dalam mobil. Jazz yang di belakang juga kayaknya udah penuh ya tuh. Nah, aku tuh memutuskan untuk beli yang udah jadi, yang udah di furnish ya, yang udah di furnish juga. Jadi biar sekalian
biar sekalian bawa gitu, biar sekalian udah jadi tinggal pakai. Kalau misalnya kita furnish lagi, jadi kita beli mentahan nih. Ada sebenarnya di sini juga yang jual mentahan. Tadi aku juga sempat ke tempat-tempat yang dia jual mentahan, jadi belum di furnish. Cuman kita harus cari lagi tempat yang ngecatnya tuh beda-beda toko. Kita harus nyari lagi dan harus tahu langganannya di mana gitu. Jadi kayak ribet gitu. Jadi ya udah deh, mungkin kalau misalnya kita emang tipe yang cari banget gitu, mungkin kita akan dapat tempat yang furnish yang bagus dan harganya juga terjangkau. Tapi kayak agak susah juga gitu. Karena kenapa susah? Jadi setiap tokonya itu jarang ada yang bikin pelang kalau ini tuh jual apa dan nama tokonya tuh apa gitu. Jadi kayak kita tuh harus bener-bener nanya satu-satu. Jadi nggak ada pelang-pelangnya ini tuh toko apa tuh, nggak ada sama sekali. Terus kalau misalnya kita beli nggak ada apa-apa namanya tuh. Kalau misalnya kita beli yang mentahan, kita juga harus jeli juga si barangnya itu tuh benar-benar bagus atau kurang bagus gitu. Karena iya, karena ada kursi yang kita beli juga di tempatnya memang lebih murah, tapi ternyata dia itu memang kualitasnya beda untuk barang-barang yang akan dijual di Indo lokal gitu. Jadi di luar Jawa, akan dijual untuk di luar Jawa. Tapi kalau di toko yang tadi aku beli itu tuh untuk dijual di luar negeri, untuk diimpor. Jadi dia ngimpor ke Thailand, sih bilangnya gitu. Jadi pas kita cobain, kita juga semua dicoba ya, mulai dari duduknya, dipegang dan segala macam tuh beda gitu. Oh ternyata memang kalau dari fisik kita lihat kasat mata sih kayak sama gitu, sama aja sih, kok lebih murah gitu. Tapi ternyata pas udah kita dudukin, kita pegang, seratnya juga kita lihat, beda banget gitu ya. Jadi ya gitu sih, mungkin tips kali ya, tips and trick sedikit lah gitu. Karena aku juga nggak begitu paham, tapi itu yang aku lihat sebagai orang awam ya, yang nggak tahu apa-apa lah gitu. Oke, sekarang ini udah jam 1:30, kita udah selesai. Tadi kita udah datang dari jam 8, ini di 1:30 udah selesai. Dan rencananya ini karena masih siang juga, kita mau langsung ke Jogja. Yeay, ke Jogja ngapain nggak tahu, kayaknya mau lihat aja gitu, belanja lagi aja kali, siapa tahu ya ada barang-barang yang lucu yang bisa ditaro di rumah. Dan yang pasti yang cukup ini mobil ya tuh isi belakangnya, karena sebenarnya ini bawahnya ini udah ngisi gitu. Cuman kan karena bawa kursi jadi kayak mungkin bentuknya aja kali nggak bisa didedet ya, nggak bisa dirapet-rapet kayak gitu. Oke, ikutin terus perjalanan aku ya. Sekarang kita menuju ke Jogja. Jadi sebelum ke Jogja ini kita masih di Jepara, kita mau makan siang dulu. Jadi kita makan di Bebek Slamet. Terima kasih. Jadi ini kita makan di Bebek Haji Slamet ya. Walaupun ini di Jepara tetap aja makannya Bebek Slamet. Bebek Slamet itu dari mana sih? Kartosuro. Ini baru datang kampungnya doang. Jadi gitu ya, tadi udah lihat Waze perjalanan dari Jepara ke Jogja itu cuma 4 jam ya, cuma 4 jam sebenarnya. Jam 5 juga udah sampai. Tadi kan kita jam 1:30 ya, sekitar jam 5:30 itu udah nyampe. Cuma kita sarapan makan siang dulu, jadi nggak tahu nih sampainya jam berapa. Santai aja sih. Oke, selamat makan. Nah, gengs, ini kita udah di jalan lagi. Ini udah jam 2:30
Dan kita ini masih di daerah Demak, menuju ke Semarang, Jogja. Menuju ke Jogja. Kalau di Waze sih kita nyampe sekitar jam setengah 6 sore, nyampe Jogja. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan cuacanya juga bagus. Soalnya tadi kita di Jepara tuh kena hujan gede. Terus di Demak ini udah mendung-mendung, mudah-mudahan nanti lancar sampai Jogja. Oke, ikutin terus perjalanan aku. Untuk kamarnya di lantai 3, untuk aksesnya ada di dalam, bisa menggunakan baju semua ibu ya. Ya, oke. Ya, makasih. Ini kita udah sampai di Jogja. Yuk. Salah. Nih harus pakai akses. Oke. Ya. Jadi tadi di jalan dingin banget. Aku langsung memutuskan untuk pakai jaket karena sepanjang jalan tadi hujan. Dan ini udah jam 6, kita udah check in juga. Kita udah sampai di Jogja dan kita nginep di Hotel Cordella. Itu di jalan apa ya? Ini jalan apa ya? Pokoknya deket deh sama Malioboro, kayak sebelahan gitu. Jadi aksesnya juga gampang kalau misalnya kita mau jalan-jalan, mau jalan kaki. Dan aku dapat harga di sini tuh 300.000 semalam. Rencananya aku 2 malam di sini, CKT hari Kamis. Nah, ini dia kamarnya. Yuk. Oke, assalamualaikum. Ini dia kamarnya. Lumayan, 300.000. Deket juga tuh ke Malioboro. Tinggal jalan ke sana sedikit. Lebih dekat ke arah Malioboronya tuh di Raminten. Jadi Malioboro yang paling bawah dekat Tugu 0 km gitu. Yaudah ya, sekarang aku mau istirahat. Ini udah kucel, pengen mandi. Terus nanti paling malam mau cari makan. Gak tau mau cari makan apa. Ikutin terus perjalanan aku ya. Jangan bosan, oke? Udah susah ngecatnya. Hai, selamat pagi. Ini adalah hari ketiga aku ngetrip. Jadi sekarang aku udah di Jogja. Ini udah jam 8. Kita udah siap karena sekarang kita mau ke keliling Jogja mencari barang yang kita cari butuh untuk keperluan rumah. Oke. Dan mudah-mudahan di luar cuacanya juga bagus. Oke, rencananya sekarang kita mau ke ini dulu deh, toko masker dulu. Kita mau borong masker. Katanya di sini masker murah-murah. Terus kita mau ke Pasar Beringharjo, sama kita mau ke tempat furniture di Jogja. Itu juga kalau nemu ya. Jadi kemarin tempat furniture yang kita mau ada tutup. Mudah-mudahan hari ini buka. Aduh gelap. Oke, ikutin terus perjalanan aku ya. Aduh, susah.
workshopnya. Alamat Kauman GM1 nomor 200. Itu rumahnya lucu banget. RT 50 RT 13 Pasar Kondomanan. Barang hilang pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2013 di Jalan Dirjen Kartamso. Tuh, jadi tadi ini kita udah sampai di Witan. Nah, ini barang-barangnya. Jadi ini tempat workshopnya tuh. Ini barang-barangnya bagus-bagus sih, menurut aku. Ini kayaknya aku pengen beli ini deh, buat pot. Ini buat pajangan-pajangan. Cakep banget barang-barangnya. Gudangnya di sana. Gudangnya. Kita lihat ke rumah yang itu yuk. Itu rumahnya nih kantor. Itu gede-gede, bagus. Kalatnya Oh, Udah bagus. udah nyabang. Mari kita cabut. Bagus. Iya. Lucu-lucu. Kok jatuhnya kayak villa ya? Jadi aku memutuskan beli kursi ini. Tuh. Lucu. Nah, tadi aku udah beli beberapa barang. Jadi aku beli kursi kecil, terus aku beli cermin juga, aku beli kaktus-kaktus gitu. Kayak dari kaktus rotan, terus sama aku beli vas-vas kecil-kecil gitu. Happy banget dapetin barang-barang buat di rumah. Mudah-mudahan nanti di rumah jadi nggak berantakan, malah jadi aku bisa natanya gitu. Terus menurut aku di sini harganya apa ya, nggak terlalu mahal juga, tapi nggak terlalu murah juga. Jadi walaupun misalnya disebut itu harganya agak di atas rata-rata lah ya, nggak terlalu mahal dikit, tapi emang bagus sih barangnya, kualitasnya emang bagus banget gitu. Jadi worth it lah sama harganya gitu. Oh ya, tas masih belum. Ya gitulah, kita lagi mikirin tadi tempatnya gimana, takutnya nggak cukup karena sekarang kita mau lanjut lagi cari barang, nyari-nyari barang kemana ya? Jadi ke oke. Jadinya ke Beringharjo aja ya. Kayak mungkin lebih deket dari sini. Oke, ikuti terus perjalanan aku ya. Jadi ini aku udah di pasar Beringharjo. Jadi aku memutuskan untuk belanja di toko yang ini. Ini di lantai 3 ya. Pokoknya di lantai 3 tuh banyak banget toko-toko yang jual apa namanya, pernak-pernik kayak gini tuh buat ngedekor rumah. Aku beli ini, beli cermin ini, terus beli kayak gini tuh, sama aku beli karpet lagi kayak ini, coklat. Kemarin meja nggak bisa. Di sini aku nggak banyak video-video, soalnya nggak enak juga bawa kamera di dalam pasar. Jadi udah segitu aja ya. Pokoknya ini ada di lantai 3. Oh, beliau datangnya berawal bawa mobil. Nama tokonya Bu Sukarningsih. Iya. Ya, Bu Sukarningsih. Oke. Guys, jadi ini aku udah di mobil lagi. Tadi udah belanja di apa namanya, pasar Beringharjo. Cuman aku nggak berani ngeluarin kamera di sana karena di sana juga banyak orang. Terus yang enak juga sih kayaknya di pasar gitu. Terus tadi juga udah sempat belanja beberapa barang untuk di rumah, dan aku juga sempat beli tas kulit. Itu bagus banget sih, dan harganya juga terjangkau karena langsung sama pengrajin kulit. Orang-orang juga ngambil barang kulitnya tuh di dia gitu. Ada di lantai 3 sama dengan apa namanya, toko yang tadi aku liatin. Nah, ini lagunya jadul banget ya. Sekarang ini udah jam 2, udah telat banget mau makan siang karena dari tadi sibuk belanja. Oh iya, tadi juga sempat ke Mirota
Coba tadi nggak bawa kamera karena tadi juga Riwa bawa barang ya. Tadi kami Rota beli sedikit pernak-pernik untuk di dapur, dan sekarang mari kita makan. Kayaknya kita akan makan di gudeg yang waktu bulan kemarin kita makan di gudeg itu juga. Mari kita makan. Ini kita udah masuk ke jalan Wijilan. Jadi ini tuh sentra gudeg. Kalau misalnya kalian masuk ke jalan Wijilan, pasti isinya adalah tuh warung gudeg semua. Sebentar ya. Yunarni. Nah, Kayaknya harus di sini. iya, yang sebelah kiri. Jadi semua, nggak semua sih, hampir semua Widodo, Yujum semua aku pernah coba. Terus terakhir Yunarni ini, dan aku cocok sama Yunarni. Enak banget, jadi nggak terlalu manis gitu. Karena kendala kita itu adalah makanannya manis, terlalu manis. Nah ini dia Yunarni. Tuh. Duh, susah banget nyebrangnya. Oke. Mas, aku mau ini ya, gudeg krecek telur. Makasih nih ya. Krecek telur, tapi nggak usah pakai itunya deh, nggak usah pakai nangka ya. Jadi cuman krecek sama telurnya. Kamu apa? Oh samain. Bikin 2 ya. Ini harganya gengs. Kenapa? Kasih. Nah ini dia, jadi aku pakai telur sama krecek aja karena ini juga biasa udah manis gitu. Jadi aku menghilangkan nangkanya. Nih. Tuh, ada rawitnya, krecek, telur, sama nasi. Mari makan guys, mari makan. Oke, ini udah maghrib, aku juga udah sampai hotel. Dan ini hari ketiga aku jalan-jalan dari Bandung, Semarang, Jepara ke Jogja. Dan rencananya besok aku akan pulang ke Bandung. Tadinya sih mau stay lagi di Jogja, tapi kayak bingung mau ngapain juga, mau kemana. Karena sebenarnya semua tujuan dan barang-barang yang kita mau tuh udah kebeli. Jadi kayaknya kita gak akan cari-cari lagi, takutnya malah jadi beli yang enggak. Tadi juga sebenarnya waktu di Beringharjo tuh beli yang enggak sih, yang tadinya nggak akan beli tas, tiba-tiba pas lewat itu tas kulitnya tuh bagus gitu, dan ternyata harganya juga murah, terjangkau gitu. Jadi kita memutuskan besok pulang ke Bandung. Kita berangkat sekitar jam 5 atau setengah 6 pagi. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan jalan juga nggak hujan gitu. Doakan kami ya selamat sampai tujuan. Oke, hari ini aku mau istirahat karena siap-siap juga biar nggak terlalu malam. Besok berangkatnya subuh ya. Sampai ketemu besok. Hai, selamat pagi. Ini aku udah siap, hari keempat, hari terakhir di Jogja yang udah keliling-keliling. Ini udah jam 5 pagi, aku udah siap mau pulang ke Bandung. Dan nih ya barang-barang aku, ini koper, ini ada tas juga yang nggak usah masuk ke koper tuh, kayak obat-obatan, sama di situ ada sedikit oleh-oleh buat orang Bandung. Oke, karena ini udah pas banget jam 5, kita harus cepet-cepet ke parkiran. Sekalian kita masukin barang dan kita check out juga ya. Doain kita semoga kita lancar sampai Bandung ya guys. Nah, ya ini barang-barang kita ya Allah. Ini gimana masukin kopernya? Kayaknya sih ininya harus dimajuin dulu deh tangganya. Hah? Iyalah, emang bisa. Diangkat. Hati-hati.
Oke, mantap. Sip. Tinggal ini nih makanan-makanan. Kita taruh di depan aja ya. Yeay, sampai rumah. Tuh, akhirnya setelah berapa jam ya? 8 jam. 8 5 6 7 8 9 10 11 12 1 8 jam udah sama istirahat tuh. Yeay. Maju dulu. Aduh, ini kagok. Maju dulu. Masih ada. Tuh, si Mama sudah menunggu. Yang menunggu rumah selama ini adalah Mama. Ini aku udah di rumah. Tadi sampai rumah itu langsung ngeluarin barang. Dan emang apa ya namanya, agak hektik juga ngeluarin barang ya, gerah. Terus harus langsung diberesin karena barangnya tuh banyak banget. Itu ada beberapa barang yang udah aku simpan di ujung tangga. Dan ini dia. Tada! Nih, ini barang-barang yang aku beli di Jepara dan di Jogja. Ini cermin. Jadi ini cerminnya juga apa namanya, dapat kado dari Fati. Thank you ya Fati. Ini aku dikasih cermin, lucu banget. Ini pilihan aku juga. Terus sama ada kursi. Nah, kayak gini ya. Jadi ada kursi, meja, sama ada vas juga. Terus ini ada karpetnya juga. Terus aku beli kursi. Ini kursi kayu juga sama. Kalau itu bukan, itu udah dari sebelumnya. Terus aku juga beli ini apa namanya, kayak bambu gini nih buat naro-naro, buat jadi pajangan aja, hiasan tuh. Terus ini ada pengki. Ini nggak tahu mau ditaruh di mana, belum kepikiran. Ini ada kursi tambahan juga, jadi kalau misalnya nanti tamunya misalnya lebih dari 3 kan bisa pakai kursi ini. Cuma nanti tinggal disimpan, ini gampang sih. Ini cerminnya nggak tahu taruh di mana. Dan ini dia radio yang aku beli. Sebenarnya tempat tisu. Tempat tisu belum diisi. Ini lucu banget sih. Waktu itu aku beli 100 berapa gitu ya, ini lupa. Gitu. Sama ini masih berantakan. Sama di sana ada aku beli kaktus ya. Ini sama aksesoris juga tuh, pajangan. Ini lucu banget. Ini aku belinya di Witan. Kayak gitu. Tuh, ini masih berantakan, belum beres. Gitu. Jadi bener-bener super happy banget. Akhirnya aku punya ruang tamu. Tada! Ruang tamu yang aku idam-idamkan. Gitu, gengs. Ya, meskipun ruang tamunya kecil, rumah kita juga emang kecil sih. Jadi barang-barangnya juga nggak bisa banyak. Tapi aku puas banget. Apa namanya, dapetin barang-barang yang memang benar-benar aku mau gitu. Kita rencanakan gitu, kita berencanakan. Jadi kita ngerasa di rumah itu lebih nyaman gitu daripada di luar rumah. Jadi akan lebih betah di rumah gitu ya. Thank you for watching, gengs. Thank you juga udah ngikutin aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kalian suka sama trip aku kali ini, karena trip kali ini adalah tentang belanja kebutuhan rumah.
Nanti mungkin kalau misalnya aku keluar kota lagi, aku juga akan bikin trip lagi. Aku akan belanja apa di luar kota, karena sejujurnya lebih seneng sih kalau misalnya kayak keluar kota tuh. Kalau misalnya beli barang di Bandung-Bandung aja sih kayak masih biasa aja, tapi kalau udah di luar kota tuh kayak happy banget gitu. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Komen sebanyak-banyaknya kalian pengen aku bikin video apa, oke? Dadah, sampai ketemu di video selanjutnya.